Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Ruri. Nah, di video kali ini aku mau menginformasikan ke teman-teman tips untuk menjadi resepsionis yang baik. Gimana sih caranya jadi resepsionis, dan resepsionis itu apa sih gitu. Tapi aku jelaskan dari awal. Tips ini aku sampaikan sesuai dengan versi aku atau yang sudah aku alami. Jadi kalau misalnya memang nanti pada penyampaiannya ada perkataan atau hal-hal yang salah ataupun yang kurang atau keliru, nanti teman-teman bisa bantu untuk meluruskan, bisa komen di bawah apa aja sih yang salahnya, atau misalnya ada tambahan dari teman-teman nih, kalau ini tuh kurang atau poin yang aku sampaikan ini ada kekurangan, boleh banget dibantu di komen di bawah. Oke? Nah, jadi seperti yang tadi aku bilang, hal ini tuh yang aku sampaikan sesuai dengan pengalaman aku dan sesuai dengan apa yang aku lihat, aku pelajari, dan aku alami. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu resepsionis? Nah, sebelum aku kasih tipsnya, resepsionis itu adalah salah satu departemen di salah satu perusahaan, bisa itu di kantor, bisa itu di bank, bisa itu di hotel dan tempat-tempat lainnya. Yang pastinya resepsionis adalah departemen yang bertanggung jawab untuk menjaga citra baik hotel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu resepsionis bertanggung jawab terhadap penerimaan tamu atau penerimaan telepon dari dalam maupun dari luar. Itu intinya ya, resepsionis. Jadi sebelum teman-teman dengerin apa sih gitu tips-tipsnya jadi resepsionis, makanya aku kasih tahu dulu pengertian dari resepsionis. Dan untuk yang selanjutnya, tips jadi resepsionis. Tereng. Untuk yang pertama, ini adalah hal dasar atau poin penting yang harus teman-teman tahu, teman-teman pelajarin ketika jadi resepsionis, yaitu 5S. Mungkin teman-teman udah familiar juga ya sama 5S itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang pertama, senyum. Dimanapun tempatnya, resepsionis wajib senyum. Maksudnya adalah dimanapun pekerjaannya, resepsionis harus senyum. Karena ketika menyambut tamu datang atau ketika mengangkat telepon, kita harus selalu tersenyum. Mungkin sepele sih, senyum mah gampang, senyum mah bisa. Tapi ketika teman-teman sudah menjadi resepsionis, misalnya kita tidak boleh mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Itu yang paling sulit di saat kita sedih atau misalnya kita memang lagi ada masalah, kadang-kadang kan suntuk juga, tapi kita mau apapun keadaannya, ketika kita sampai di tempat kerja, salah satu poin yang penting tidak boleh ditinggalkan adalah senyum. Senyum ketika ada tamu, senyum, atau ketika sapa, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu? Walaupun memang keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kita harus tetap senyum. Senyum. Salam seperti tadi aku contohkan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Atau biasanya kalau di hotel itu salamnya ada punya kayak gaya, bukan gaya sih, ciri khas. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga dengan ciri khas lainnya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi, kayak gitu. Terus kalau sopan, santun itu udah hal yang wajib juga. Sopan dalam artian ketika kita bicara harus sopan, menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, menggunakan intonasi yang sopan juga. Kita kan nggak bisa sama tamu, pagi Pak, pagi Bu, kan nggak mungkin. Nah, intonasi-intonasi ketika kita berbicara juga termasuk dalam kata sopan. Santun dalam bersikap. Kita nggak bisa ketika ada tamu bersikap seenaknya. Kita harus bersikap
formal maupun semi formal. Sebetulnya gini, kalau dalam sikap itu memang fleksibel, tapi kita tidak boleh menghilangkan kesantunan atau kesopanan dalam bersikap maupun bertutur kata. Itu resepsionis. Untuk yang kedua, yaitu grooming atau penampilan. Untuk grooming ini lebih ke cenderung lebih ke penampilan fisik. Nah, jadi gini, kita sebagai resepsionis yang pertama harus selalu berpenampilan rapi. Itu wajib. Mulai dari pakaian yang disetrika, mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala, pokoknya maksudnya ujung kaki, sampai ujung rambut itu harus selalu rapi. Contohnya itu adalah pakaian yang harus selalu disetrika. Terus juga dalam keadaan bersih, mandi sebelum bekerja, wangi, walaupun tidak menggunakan parfum, yang penting tidak bau, ya, tidak menimbulkan bau apapun. Sebagai seorang resepsionis wajib hukumnya bersih dan wangi. Ya walaupun misalnya tidak menggunakan parfum, tapi yang penting nggak bau ya, tidak bau. Terus juga kalau ganteng dan cantik itu sebenarnya bonus. Hal yang paling penting adalah rapi, bersih, wangi, gitu. Terus juga kalau untuk perempuan harus fresh. Gimana sih yang dimaksud fresh itu? Kita kasih make up di wajah. Yang penting jangan terlihat rusuh, jangan terlihat suntuk. Pokoknya terlihat fresh. Walaupun misalnya kita nggak menor nih, tapi yang paling tidak kita tidak terlihat kusut, tidak terlihat kucel gitu. Kalau untuk laki-laki mungkin rambutnya dikasih gel. Terus kalau misalnya biasa pakai pelembab, boleh pakai pelembab itu. Yang penting fresh. Jadi untuk grooming rapi, bersih, wangi, fresh gitu untuk grooming. Nah, dan untuk yang selanjutnya ini adalah mengolah bahasa. Jadi mampu dalam mengolah bahasa. Mungkin kalau selama ini kita banyak menggunakan bahasa itu dua bahasa. Yang pertama jelas bahasa Indonesia, yang kedua itu bahasa asing. Saat ini bahasa internasional kita itu adalah bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, kita harus mampu mengolah kata. Misal ada tamu komplain, atau misalnya kita sedang berbicara dengan customer mengenai suatu hal, kita harus mampu mengolah bahasa. Yang pertama, jangan membuat tamu tersinggung, jangan juga membuat tamu jadi makin bingung gitu. Yang penting kita jelas dalam berbicara, jelas juga dalam menyampaikan kosakata gitu. Jadi mengolah bahasa kan kita juga nggak bisa ya kalau misalnya sama tamu itu ngomongnya seenaknya, atau misalnya kayak kita ngobrol sama temen. Karena kalau sama tamu itu memang harus sedikit dibedakan. Kebanyakan kita menggunakan bahasa formal gitu biar lebih jelas. Nah, kalau bahasa formal dengan bahasa informal juga kan ada perbedaan. Itu yang dimaksud mengolah kata. Gimana caranya kita menyampaikan sesuatu dengan jelas, dengan tetap sopan, dengan tetap santun itu. Terus selanjutnya untuk bahasa Inggris. Kebanyakan dari teman-teman dan dulu ketika awal aku mau jadi resepsionis pun aku sempat takut. Aduh, bahasa Inggris gimana ya? Gue nggak bisa lagi, gitu kan. Mungkin teman-teman juga ada yang sepikiran sama aku, gimana sih, aduh jadi resepsionis takut nggak bisa bahasa Inggris. Nah, sebetulnya kan kalau kita nggak bisa itu kita bisa belajar. Poinnya adalah kita mau belajar. Ketika kita nggak bisa ya kita jangan kayak udahlah nggak bisa, stuck di situ, nggak bisa. Jadi pokoknya ketika kita nggak bisa ya kita harus mau belajar gitu. Dan yang dihilangkan adalah rasa takut. Kadang-kadang kalau waduh ada bule nih gimana ya ngomongnya, takut nggak bisa bahasa Inggris. Poin pertama, kita harus tenang. Yang penting kita tenang aja dulu. Walaupun pas kita ngobrol sama bule itu bahasa Inggris kita apa ya, random, kayak ngomongnya nggak sesuai dengan grammar nih, apa gimana lah gitu, pokoknya bahasa Inggrisnya ngacak, itu nggak masalah. Yang penting pertama kita mau belajar, kita juga berusaha untuk tenang. Oke, ketika ada bule
ngajak ngomong ke kita, atau ketika ada orang ngomong bahasa Inggris, kita mencoba untuk tenang. Oke, tenang. Nah, ketika kita udah tenang baru kita menjawab dan dengarkan dengan seksama. Ambil poinnya aja. Misalnya, ini tamunya mau ambil aja poinnya. Ini tamunya mau minta apa ya? Misal dia request sesuatu, request barang, atau misalnya tamunya minta dibantu sesuatu. Kita dengarkan poinnya apa, terus kita bantu. Biasanya kalau misalnya kita udah dengar poin, oh poinnya ini tamunya minta dibantu untuk dibelikan air minum. Itu aja cukup. Dan kita usahakan bantu semampunya kita, berbahasa semampunya kita. Selama ini yang aku alamin adalah ketika kita tidak bisa berbicara lancar bahasa Inggris, tapi kita tahu poinnya apa, kita sampaikan sama turisnya, biasanya mereka paham. Karena kalau orang kita kan memang tidak banyak juga yang tidak terlalu lancar, tapi mereka biasanya paham. Itu tentang bahasa. Nah, yang selanjutnya adalah ini lebih ke apa ya? Lebih ke fleksibilitas kita. Jadi, ketika kita sebagai resepsionis tidak menutup kemungkinan kalau suatu hari atau sometime kita akan menemukan tamu yang komplain tentang apapun. Jadi kita akan mengalami komplain dari tamu. Nah, ketika ada tamu yang komplain sama kita, kita itu harus berusaha untuk mengendalikan diri. Jadi dalam artian gini, kita ketika ada tamu komplain, yang namanya orang kan komplain beda-beda, apalagi tamu adalah raja, ya nggak? Nah, jadi cara tamu komplain ini pasti beda-beda. Ada yang komplainnya pelan-pelan, ada juga yang komplainnya marah-marah, kayak gitu. Yang harus kita lakukan adalah tenangkan diri. Bukan tenangkan diri apa ya? Lebih ke membuat diri kita ini tenang. Jangan terpancing emosi. Sebagai resepsionis kita sangat-sangat dilarang untuk terpancing emosi. Maksudnya untuk emosian itu nggak boleh gitu. Mungkin kalau di luar sih ya itu hak masing-masing. Tapi ketika dalam pekerjaan, seorang resepsionis tidak boleh emosian. Nggak boleh gampang marah. Mau tamu komplainnya kayak apa, mau marah-marahnya kayak apa, kita tetap nggak boleh marah balik sama tamu gitu. Mungkin kalau di belakang layar sih nggak tahu ya, itu hak masing-masing. Tapi ketika di depan tamu, kita harus menanggapi komplainan dari tamu secara tenang, ucapkan juga permohonan maaf ataupun terima kasih. Setelah itu kita dengarkan apa sih yang tamu butuhin, keluh kesahnya di mana, kekurangannya di mana, baru kita bantu tamu gitu. Jadi nggak boleh ketika tamu marah, tamu komplain, kita nggak boleh ikut marah sama tamu. Tamu komplain nih marah-marah, kita karena nggak suka, apa sih bu, ibu komplainnya kayak gini, oh nggak boleh. Pokoknya ketika tamu komplain seperti apapun, kita harus tetap menanggapi dengan tenang, beri jawaban yang diplomatis, terus juga beri solusi yang sama-sama enak. Solusi untuk kita atau perusahaan enak, solusi untuk tamu juga enak. Nah, jadi tetap harus apa ya, kondisinya tenang. Karena kalau ketika kita dalam kondisi tenang, kita akan apa ya, bisa mengendalikan suasana. Bukan cuma mengendalikan suasana, lebih ke kita bisa berpikir jernih. Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang tidak boleh saya lakukan? Gitu. Nah, cuman untuk hal-hal yang fatal kita memang harus menyampaikan ke atasan. Jadi ada juga hal-hal misalnya tamu komplain untuk hal-hal yang fatal, itu kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, kecuali untuk hal-hal yang masih bisa kita handle sendiri, itu kita boleh untuk mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau misalnya kalau untuk hal-hal yang fatal, kita disarankan untuk menyampaikannya sama atasan atau manajemen, biar solusi yang didapat itu sesuai dengan keputusan bersama, dan solusinya juga baik untuk kedua belah pihak gitu. Nah, sekian aja informasi dari aku. Jadi cuman sementara
cuman ini yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya dari penjelasan aku tadi ada ketidakjelasan atau ada yang bikin teman-teman bingung, teman-teman boleh tanya, boleh komen di bawah, nanti aku balas. Terus juga kalau misalnya memang teman-teman ada requestan, aku harus bikin konten apa atau video apa, teman-teman boleh komen juga di bawah. Terus aku juga mohon maaf lagi kalau misalnya penyampaian aku tadi terlalu cepat atau misalnya tidak jelas atau ada kekeliruan. Mohon diberikan saran, boleh komen juga di bawah. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa di-share ke semua sosial media teman-teman. Terus juga di-like dan di-subscribe. Aku tunggu banget subscribe dan like, komen semuanya, pokoknya aku tunggu banget dari teman-teman. Itu. Nanti kalau misalnya ada masukan dan sebagainya, pokoknya komen aja deh di bawah. Oke? Sekian aja video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.